Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian belanja di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, atau TikTok Shop, lalu sadar kalau banyak toko kecil ternyata dimiliki oleh pelaku UMKM lokal? Nah, itu bagian dari fenomena besar yang sedang terjadi di Indonesia, transformasi digital UMKM. Di video ini, kita akan membahas bagaimana UMKM beradaptasi di era digital, apa tantangannya, dan bagaimana dampaknya bagi ekonomi nasional. Yuk kita mulai. UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Menurut Kementerian Koperasi dan UMKM, saat ini ada sekitar 65,5 juta UMKM dan mereka menyumbang lebih dari 60% produk domestik bruto atau PDB serta menyerap 97% tenaga kerja nasional. Tapi yang menarik, kini banyak UMKM mulai beralih ke dunia digital. Hingga pertengahan 2024, sudah ada sekitar 25,5 juta UMKM yang terhubung ke ekosistem digital, setara dengan hampir 40% dari total UMKM. Kalau kita lihat trennya, peningkatan ini cukup cepat. Tahun 2021 sekitar 24%, tahun 2023 naik jadi 33,6%, dan 2024 mendekati 39-40%. Artinya, transformasi digital bukan lagi sekedar tren, tapi sudah jadi kebutuhan ekonomi nasional. Ada beberapa alasan kenapa UMKM makin banyak yang go digital. Pertama, karena perubahan perilaku konsumen. Sejak pandemi COVID-19, masyarakat makin terbiasa belanja online. Laporan Bank Indonesia menunjukkan transaksi e-commerce tumbuh pesat, bahkan menembus 476 triliun pada 2022 dan terus naik di 2023. Kedua, karena dukungan pemerintah. Melalui program seperti Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan UMKM Go Digital, pemerintah menargetkan 30 juta UMKM terhubung ke platform digital pada 2024. Pemerintah juga bekerja sama dengan platform seperti Tokopedia, Shopee, dan TikTok Shop untuk memberikan pelatihan digital marketing bagi pelaku usaha kecil. Ketiga, karena akses teknologi makin mudah, dari internet murah, smartphone terjangkau, sampai platform ekonomi yang user-friendly. Bisa dibilang, hambatan teknologi yang dulu jadi masalah, sekarang mulai teratasi. Tapi tentu saja, digitalisasi UMKM bukan tanpa tantangan. Berdasarkan riset Indef tahun 2023, 83,46% pelaku UMKM setuju bahwa kurangnya keterampilan tenaga kerja dalam penggunaan platform digital masih jadi hambatan. Banyak yang masih belum paham cara membuat konten menarik, mengolah stok, atau berikan secara efektif di media sosial. Selain itu, masih ada kesenjangan digital antara kota dan desa. Menurut Kemenkominfo, sebagian besar UMKM digital masih terkonsentrasi di Jawa, terutama Jabodetabek. Sementara UMKM di luar Jawa masih tertinggal dalam hal akses internet dan literasi digital. Dan satu lagi yang sering luput, keamanan data dan penipuan online. Beberapa pelaku UMKM mengaku pernah mengalami penipuan transaksi digital sehingga masih ada rasa takut untuk benar-benar beralih ke sistem online. Meski begitu, dampak positifnya luar biasa. Menurut laporan Bank Indonesia, UMKM yang go digital mengalami peningkatan omset rata-rata hingga 40% dibanding sebelum mereka online. Selain itu, sektor ini juga membuka peluang kerja baru, mulai dari jasa kurir, konten kreator, hingga konsultan digital marketing untuk UMKM. Digitalisasi juga membantu meningkatkan daya saing produk lokal. Sekarang, produk-produk dari daerah seperti kopi Toraja, batik Pekalongan, sampai tenun NTT bisa dikenal luas bahkan sampai pasar internasional, cukup lewat satu klik di marketplace. Dengan kata lain, teknologi menjadi jembatan agar produk daerah bisa bersaing di level global. Melihat data dan tren terbaru, bisa kita simpulkan bahwa tahun 2025 adalah momen penting bagi UMKM Indonesia untuk memperkuat transformasi digital. Target 30 juta UMKM digital memang belum sepenuhnya tercapai, tapi capaian 25,5 juta sudah menunjukkan langkah besar menuju ekonomi berbasis inovasi. Tantangan berikutnya adalah memastikan digitalisasi ini merata, bukan hanya di kota besar, tapi juga di daerah-daerah. Dengan dukungan pemerintah, perusahaan teknologi, dan kesadaran masyarakat untuk terus membeli produk lokal, ekonomi digital Indonesia bisa terus bertumbuh dan menjadi fondasi ekonomi masa depan. Terima kasih sudah menonton.
Kalau kamu suka bahasa seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten seputar ekonomi dan bisnis terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.